Nihon wa subarashi kuni desu. Demo, kono kuni wa okina mondai ga aru to omoimasu. Soshika desu. Tahun 1945, Amerika menjatuhkan bomnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Di tahun 2011, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9,0 skala Richter, kemudian diikuti dengan tsunami setinggi 10 meter yang memporak-porandakan negara Jepang. Pada saat itu pula, mentalitas warga Jepang diuji untuk bangkit. Memang, segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang selalu menarik untuk dibahas. Pastinya kalian sudah tahu bahwa Jepang adalah salah satu negara maju di Asia yang terkenal dengan budaya ekonominya dan teknologinya, serta kemajuan ekonominya yang luar biasa. Angka kelahiran di Jepang di 2020 memecahkan rekor terendahnya. Namun, di balik itu semua, saat ini Jepang sedang mengalami masalah yang sangat amat serius. Oke, sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang fenomena Soshika ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian lebih paham fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di belahan dunia lainnya. Nah, di negara manapun, termasuk Indonesia sendiri, selagi ada yang namanya perkawinan dan kelahiran, maka negara itu akan terus mengalami perkembangan. Bagaimana dengan Jepang? Nah, di Jepang, tingginya angka harapan hidup masyarakatnya berbanding terbalik dengan jumlah angka kelahiran di 10 dekade terakhir. Nah, inilah yang menjadi masalah di negeri Sakura ini. Minggu lalu, saya sempat membaca beberapa berita-berita dan jurnal internasional tentang penurunan angka demografi di negeri Jepang. Fenomena ini dinamakan Soshika. Soshika sudah ada di tahun 1975 setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Namun, istilah ini mulai populer di tahun 1992 setelah pemerintah Jepang dikejutkan dengan rendahnya angka kelahiran di tahun 1989. Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, laju pertumbuhan penduduk mulai mengalami penurunan rata-rata 1% di setiap tahunnya. Dan penurunan drastis ditunjukkan di tahun 1980. Data dari Biostatistik Jepang menunjukkan di tahun 2009 jumlah populasi Jepang sebanyak 127.530.000 jiwa. Bahkan jika dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2008, terjadi penurunan 0,12% atau sekitar 150.000 jiwa. Nah, menurut Farelli Mossetti sebagai pengamat urusan publik dan demografi di suatu negara, jika tren ini terus berlanjut, maka di tahun 2065 jumlah penduduk asli Jepang hanya akan tersisa 88 juta jiwa penduduk. Hal ini bisa kita lihat dengan tingginya angka harapan hidup masyarakat, tapi tidak sebanding dengan jumlah angka kelahiran di negara Jepang. Lalu, mengapa angka populasi di Jepang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya? Ada beberapa alasan mengapa populasi di Jepang itu selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Yang pertama itu, di Jepang adanya tren menunda pernikahan. Baik pria maupun wanita di Jepang, mereka itu lebih fokus untuk bekerja. Bahkan ada yang bekerja hingga meninggal. Orang Jepang beranggapan bahwa menikah dan memiliki anak hanya akan menambah beban hidup mereka. Yang kedua, dari data family income dan expenditure melansir bahwa jumlah untuk membesarkan anak atau jumlah biaya untuk membesarkan anak hingga usia 18 tahun itu sekitar 17 juta yen, dan jika dirupiahkan itu sebesar 1,8 miliar lebih. Faktor ketiga, menurunnya seksualitas. Japan Family Planning Association di tahun 2016 menyatakan bahwa 45%-nya wanita ternyata membenci seks. Ini kisaran berada di usia 16-24 tahun. Seperempatnya lagi, pria juga melakukan hal yang sama. Mereka lebih memilih menyalurkan hasrat seksual mereka ke benda-benda ataupun boneka-boneka. Faktor keempat, wanita Jepang yang melek akan pendidikan. Pendidikan yang semakin terbuka untuk wanita di Jepang itu mengubah persepsi mereka tentang sebuah pernikahan dan memiliki anak. Maka dari itu,
Wanita di Jepang memiliki standar tinggi untuk sebuah pasangan dan bahkan sampai menjalin hubungan yang lebih serius. Yang terakhir adalah hikikomori. Hikikomori itu adalah suatu kelainan di mana pelaku hikikomori ini lebih memilih untuk berdiam diri di kamar berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, ini bukan lagi menjadi masalah keluarga, tapi sudah menjadi masalah nasional di Jepang. Karena rata-rata pelaku hikikomori ini adalah mereka yang masih berstatus SMA, bahkan mereka yang merasa gagal dalam kehidupannya. Nah, fenomena Soshika ini pastinya berdampak pada sektor perekonomian Jepang di keseluruhannya. Pemerintah akan mengeluarkan biaya besar untuk membiayai pensiunan dan biaya-biaya lansia yang ada di panti jompo. Kemudian, pedesaan-pedesaan di Jepang mulai sepi serta fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah mulai ditutup karena kekurangan murid. Pemerintah Jepang pastinya tidak ingin angka penurunan ini terus terjadi di negaranya. Pada masa Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri, ia pernah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Kekkon Katsudo atau sistem perjodohan. Negara Jepang bahkan mengeluarkan biaya puluhan juta yen untuk membiayai program ini. Namun, program ini kurang minati masyarakat Jepang karena dinilai terkesan memaksakan. Sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan atau terus mencari kebijakan untuk mengatasi permasalahan penurunan angka populasi ini. Pemerintah Jepang harus berupaya untuk meningkatkan angka kelahiran ini untuk mencegah terjadinya kepunahan negara Jepang. Nah, dari segala permasalahan penurunan angka demografi di Jepang, serta kebijakan dari pemerintah yang belum menemukan solusi, menurut kalian, apa solusi tepat untuk mengatasi permasalahan Soshika ini? Tetap like, komen, dan subscribe. Jawaban Anda saya tunggu di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Sayonara.